Oke, assalamualaikum sahabat Valenka. Ini ada kasus si abang ini, abang Johan ini, WhatsApp konsultasi dia ganti baterai sendiri ya. Nah ternyata caranya salah, dia malah kecabut konektornya ya. Jadi sudah dicoba perlihatkan gambaran, nah seperti ini. Nah itu jalurnya cuma sisa satu ya, yang lainnya putus ya. Ya, jadi saya bilang suruh bawa ke sini karena harus dicek dulu sebelum saya tentukan harganya gitu ya kan, beliau nanya dulu harus dicek dulu karena saya harus matiin dulu jalurnya putus enggak ya gitu, terus nyari jalurnya seberapa rumit ya. Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Sekarang kita cek jalur dulu ya, cek jalur dan kondisinya dulu terkait setnya. Kita analisa dulu jalurnya ya. Oke, nah, ini udah jelas ya jalurnya ya. Ini saya review dulu tracknya, kita bisa ukur pakai tester jalurnya. Jalurnya kelihatan ini. Nah, ini jalurnya yang ini ya. Ini ground ya, ground kita bisa lihat ini pingnya, ini ground, ini pin clock data, data lah tiga lah, ini yang penting itu 2 3. Ini ground 2 ya, kayaknya cukup ground 2. Dan ini yang 3 track ini jadi satu, ini dia jalur voltasenya biasanya yang gede ya. Nah ini kita bisa lihat ini pasti di sini ya, ini pasti di sini. Ini ada test pointnya, ini test pointnya menuju ke sini ya, juga ke sini ya. Oke, caranya kita begitu caranya mencari jalurnya gitu, kita pakai buzzer. Nah, kalau digituin zero atau bunyi ya, kita tes ini udah review datanya ke sini ya. Oke, bunyi ya, kita connect juga di review. Nah ini nih sini susah juga ya, tapi yang pasti saya copy lagi tuh masih ada jalurnya, tapi ini pasti tracknya kita langsung sini. Ini saya nunjukin cara mencari jalurnya ya. Ini saya review dulu pret dulu. Nah sini ada chat PCB nya ya, menunjukkan cara mencari jalurnya ya. Oke, bunyi ya. Oke, jadi rencananya yang terbaik itu ya, terbaik itu select konektornya. Ini masih ada bisa tracknya yang di sini ya, dan saya cabut sengaja ya karena saya mau ngakalinnya cara yang terbaik ya. Ini kasus kali ini beda-beda ya, lumayan. Jadi kasusnya masuknya satu main board nih ya, ini ke sini ya, mungkin saya putar ya, ini ke sini. Ini data line 2 nih, ini ground sini, ini data line juga, ini ground ya. Jadi kayaknya cara terbaik ini karena ini kan rentan banget ya, nggak mungkin udah bisa kuat ya. Kalau track, kalau bisa sih kita bikin track, terus kita pakai lem PCB terus baru di solder, tapi nggak akan kuat ya. Jadi rencananya saya itu di sini saya akan lem pakai lem araldite atau lem epoxy, jadi kuat ya. Untuk lem epoxy dulu tanam, baru nanti tinggal saya sambung. Jadi saya sambung langsung
dari pin-pin ini ke jalur-jalurnya ya, jadi supaya kuat ya. Jadi yang langkah pertama ini kita cleaning dulu pinnya, kemudian kita langsung masukkan connect ke kabel 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 ini ya, kabel jumpernya masing-masing pin kita pasang dulu ya, kita potong secukupnya, kita potong lebih ya, jangan pas-pasan. Baru nanti kita ini lapis lagi pakai lem PCB ya, supaya lebih aman lagi, supaya nggak kena ya, takut lem resin itu panas ya, takutnya ntar nanti dia malah kenapa lagi atau putus. Jadi kita lem pakai PCB lagi biar aman. Lalu kita lem pakai lem epoxy di sini ya, sekitar casingnya kita tanam, kita tunggu, baru kita sambungin jalur-jalurnya ya. Itu cara terbaik ya, karena biar kuat ya. Kalau udah begini nggak akan kuat nih, kalau dipasang jalur langsung gitu ya, nggak akan kuat. Jadi ketika colok baterai pasti ya itu resikonya. Langsung aja kita eksekusi. Oke, ini langsung aja kita proses pencabutan pin yang lama ya. Namun dalam pencabutan pin yang lama ini ada satu pin yang rusak ya, atau 2 pin gitu, tapi bisa diperbaiki lagi sama saya. Pin nomor 3 dan 4 ya, cuman nomor 3 nggak bisa ketolong dari kiri ya, tapi mudah-mudahan bukan data penting ya, itu kan hanya data lain. Ada 3 data lain itu ya, yang tengah itu 3 data lain semua. Yang penting clock and data itu hadir, jadi dia IC charger bisa ngecas baterainya, mengenali IC baterainya ya. Dan yang 3 yang pertama itu dia jalur voltasenya ya, plusnya ya. Dan yang 2 yang di kiri itu min ya, jadi 1 juga nggak masalah, yang penting ada min ya, connect ke motherboard ya. Oke, setelah dibersihkan pinnya, sekarang waktunya saya pasang kabel jumper dulu ya. Pasang kabel jumpernya ke masing-masing pin. Yang penting ya, yang rusak nggak usah, jadi yang rusak satu. Jadi nanti kalau yang rusak bisa disambung nanti ya, yang penting dia masuk ke baterai dulu. Kemudian langsung kita kasih lem PCB ya, atau bukan lem PCB kan ya, lem PCB itulah, lem PCB yang di hijau itu putih ya, fungsinya nanti supaya nggak mutusin jalur jumpernya ya, karena kita mau pakai lemnya, merekatkan ke konektor itu pakai lem epoxy ya, jadi lumayan keras dan panas ya. Jadi menghindari itu kita pakai cat PCB juga. Udah gitu langsung kita eksekusi penjamperan ya.
Oke, ini sudah saya lem ya, lem permanen pakai epoksi. Dan langkah selanjutnya itu tinggal nyambungin jalur aja dari kabel jumper ya yang tadi udah dikoneksikan ke pin-pin baterainya, itu konektornya ke jalur yang benar ya, yang sesuai. Tapi di sini saya ada koreksi juga ya, ternyata jalur pin yang paling pojok kanan itu bukan data line ya, tetapi itu adalah ground ya. Jadi yang data line yang keangkat, yang ke reveal itu kayaknya sih ketika user ngangkat dia ikut keangkat, itu koneksinya jalurnya beda ya. Itu ke balik boardnya bisa lihat ada titiknya sebelumnya ya. Akhirnya saya cari ya udahlah, yang pojok sesuaiin dengan kabel baterainya ya. Saya koreksi ulang, lihat referensi dari kabel baterainya, ternyata yang pojok itu ground semuanya ya. Ini saya korek-korek groundnya ya, cara yang terdekat. Saya sempat korek-korek berapa kali tapi nggak ketemu ya. Ternyata di korek yang hijau itu bukan ground ya, itu hanya pelapis aja, maksudnya hanya PCB aja kosong itu. Jadi ya ngambil groundnya ya itu ya dari jalur IC atau MOSFET itu yang 6 kaki ya, itu ada ground yang tengah itu bagian kiri. Dan ini proses penjamperannya ya.
Oke guys, ini jadi tarik potong ya, karena banyak ada perjalanan juga dan lumayan rumit juga ya, kerjaannya lumayan rumit. Dan ini hasil akhirnya ya. Jadi kan terakhir saya nyambungin kabelnya di pinnya ya, sudah selesai. Dan selanjutnya saya pukul bahan rencana itu saya lem pakai lem RLDT atau lem Roslin, jadi kuat banget nih. Ini normal ya, tetap user bisa buka tutup. Udah oke ya. Kemudian saya sambung kabel-kabelnya ya. Ini plusnya sini sambungnya langsung ke port bagian sini, kapasitor, current resistor, dan ini ground ternyata ya. Ini dua, ini semuanya tiga ini kemungkinan ground ya, kalau kita lihat yang sebelumnya ya, itu 2 3 ini ground ya. Jadi kalau lihat kabel baterainya bisa lihat sini plusnya cuma 2 ya, plusnya 3 ini. Ini kemungkinan yang 3 ini yang kuning, putih, dan biru ini ya pastinya kalau baterai clock data atau transistor lah atau yang lain lah, kan beda-beda konfigurasinya. Jadi 2 ground ternyata ya, jadi nggak jadi saya sambung ke sini ya, jadi saya sambung ke sini karena bukan tempatnya ya. Ini saya dulu supaya nggak pasang. Oke, ini 2 ground. Dan kayaknya ini kemungkinan ground juga, karena kalau kita lihat di sebelumnya pas baru mulai ini, nah gambar ini masuknya ke ground. Kalau kita lihat ya semuanya ke ground, nyambung, nggak ada pin apa ya, test pointnya yang nyambung. Clock on data itu pasti jelas ya, dia ke dekat sini lah, jauh komponen. Ini saya belum uji ya, itu pentingnya kalau cek lagi pin out baterainya ya, kabel-kabelnya. Jadi saya rubah nih tadinya yang sebelumnya ya kesini kan test pointnya kirain saya test point itu ternyata bukan, itu hanya jalur yang terkupas aja, yang pas berangkat sama usernya dia terkupas dari jalur lain gitu ya. Jadi sebenarnya itu ground 2 nih, 3 kemungkinan, dan mungkin ini clock data ya aman harus. Mungkin kalau coloknya juga normal ya, nyala, cuman yang kita harus pastiin itu dia bisa ngecas juga ya. Jadi gimana ya, langsung aja kita tes dulu ya. Kita bisa lihat tes jalur sambungannya, kita bisa lihat di sini ya. Saya tekan mode buzzer belum berubah. Nah, kita cek jalurnya ya, kan semuanya nggak ada translate ya. Nah, resikonya tinggi ini ya, ini termasuk reparasi mainboard ya. Ini 2 ke plusnya ya, 2 ya. Oke, ini ke clock atau data nih ya, kalau kebalik juga nggak masalah. Nyambung juga ya. Ini ground ya, saya ground ngambil dari sini karena di sini saya kopet saya cari nggak ada ground ya, ternyata ya ini cuma lapisan aja catnya, jadi dalamnya nggak ada ground. Ini kalau kita lihat ini ground ya, sini di USB ground ya, 0, dan ini nyambung ke ground juga ya, semuanya duduknya nyambung. Tahap perapiannya nanti ya. Ini belum nyambung, ini nggak apa-apa, misalnya groundnya 1 ini nggak apa-apa, ini good, no problem. Jadi ini sebenarnya pengen sambung, cuma resikonya takut di sini ya. Oke, ini saya belum tes, coba aja ya.
Kalau ini sih, nah yang penting plus minusnya jangan salah jalur ya. Kalau salah jalur nanti kebakar motherboardnya. Kalau katanya sih nggak mungkin, dia ada IC-nya protektornya. Colok ya, jadi colokannya juga ini kuat banget ya, jadi nggak akan copot. Ini colokannya pas, pas. Nah, sebelah ke bawah itu pas dulu, pas ke bawah, langsung kita geser aja kunci. Ini harus dikunci ya. Ini tipe Asusnya gini ya, emang ini para katanya kebanyakan salah. Kuat ya. Sekarang kita tes apakah voltasenya sudah masuk ke jalur utamanya. Kita ke voltase modenya. Oke. 7 ya. Pasti kita cek sini juga 7. Ya 7 benar ini. Oke. Maksudnya kata parameternya rasa begitu. Mungkin ada ya 7 ya, nggak sih. Ini mungkin ini multi tester apa jelek. Tadi ini 7 ya. Nah, pasti ini. Iya udah. Dapat ya. Oh belum dikunci, sorry. Belum saya kunci. Belum saya kunci, ternyata. Oke, sekarang harus start ya. Harus kunci ya. Oke 7 ya, tempatnya. Dan di power supply-nya di sini daftarnya kita tetap sama 7. Oke. Sip, harusnya udah oke dan nyala ya. Tapi saya langsung mau coba tes charging aja nih. Kalau dia ngecas berarti ya fine, everything is okay. Tinggal dibungkus aja ya, tinggal dirapiin. Ini saya belum rapiin ya, belum dikasih cat PCB ya. Oke, sekarang kita langsung tes charging aja ya. Beneran ya, bentar fokusin. Oke lah ya. Oke, sekarang kita langsung colokin aja. Ini dia. Ya, mudah-mudahan pas ini. Lubangnya di mana? Sebentar. Oh, di sana. Pokoknya ini chargernya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada lampu charger lah. Wih, nyala lampu charger. Kelihatan nggak? Ya, dia nyala ya. Kita lihat ampere dia lagi ngecas ya. Oke. Berarti ini lagi ngecas. Alhamdulillah. Dia harusnya udah normal ya. Nah, saya mau tes nyalain, cuman kayaknya di meja sebelah deh, ini meja operasi ribet juga. Oke, sekarang kita sudah berada di meja perakitan. Kita bisa lihat ya fan-nya ini debunya ampun dah. Ini kayaknya orang belum pernah di maintenance juga, jadi kita kalian bersihin aja lah ya. Oh ya, ini belum saya rapihin, nanti saya rapihin lagi ininya pakai cat PCB ya, biar koneksinya nggak bikin konslet. Ini ada yang unik ya. Kalau Asus kayak gini tuh tipenya dia blow air atau udara keluar ya. Ini berarti ya ini nih udara panas keluar, jadi charging itu ditiup pakai ini ya. Dan ini juga nanti ada ininya, ada di cover belakang itu ada tutupnya gitu, jadi anginnya nggak kemana-mana. Ini susah dulu baterainya. Oke, sekarang udah kuat ya. Good. Kita pasangnya dulu, kita cek aja ya.
kita coba nyalain. Bismillah. Tambah powernya mana ini? Oke, nyala ya. Ini lampunya, ada lampu. Oke, nyala ya. Kelihatan enggak? Sip ya. Sekarang kita ke tes cas ya. Ketika nyala gini, ini kita matiin dulu. Kita tes cas di sini. Kita mau lihat lampu chargernya juga ngecas ya ketika nyalain ya. Oke, kita tuh 19 volt. Kita masukkan chargernya. Ya, ini colokannya. Kelihatan? Kelihatan ya? Chargernya colokin. Tunggu lampu charger sini kuning harusnya muncul. Oke, kita apply tes lagi. Oke, muncul ya kuning. Tapi sekarang kita mau lihat nyalain sambil di charger ya, harusnya putih dan kuning lampunya. Oke, sebentar ini. Oke, kita nyalain. Oke, nyala semua ya. Ini bisa dicas ya. Ini bisa lihat ya, lampunya kuning dan putih ya. Ini karena kabelnya aja tuh. Ini berarti tandanya ngecas dan nyala juga ya. Oke. Nah, ini sudah oke ya. Semua udahnya kita bersihin. Nah, ini saya tunggu hampir ngecas. Ini bisa kita ambil pelajaran ya, kalau misalnya kalian mau bongkar-bongkar sendiri, mau ganti RAM sendiri misalnya, dalam kasus ini baterai ya, itu harus lebih hati-hati aja dan cermat ya, karena baterai konektor baterai itu setiap laptop, setiap merek malah ya itu beda-beda ya caranya, cara bukanya. Lihat klipnya aja, lihat cara kunci, pasti baterai itu ada kunciannya ya kalau tipe baterai tanam seperti ini ya. Jadi lihat itunya aja, ada yang nggak dikunci juga, tinggal masukin aja. Jadinya ya pikir dua kali kalau misalnya kalian mau upgrade sendiri, bongkar-bongkar sendiri, itu konsekuensinya kayak gini ya, jadi malah ngerusak. Karena ini juga masuknya kasusnya reparasi mainboard ya, masuknya reparasi mainboard karena mainboardnya yang bermasalah, yang rusak ya. Jadi lebih mahal lagi ya. Dan ini tingkat kerumatannya lumayan lah ya, expert lah ya, one hard tapi expertnya dalam solderingnya ya, teknisnya dalam menyolder itu harus expert ya. Kalau yang baru-baru, aduh jangan deh ya, jangan coba-coba, artinya malah tambah parah. Lebih baik kalau kalian punya kasus kayak gini, bongkar-bongkar sendiri ternyata ada yang lepas konektornya atau gimana, mendingan langsung ke bawa ke tempat servis yang pro ya, yang pro, terutama bisa kalian hubungi paling ke komputer ya, bisa konsultasi juga yang di luar kota ya. Mau servis juga dikirim aja ke sini, karena nggak sedikit juga ya yang ngirim jauh-jauh ke sini ya, karena mereka mungkin lihat video saya ya, karena saya juga profesional ya. Oke, gitu aja ya teman-teman, jangan lupa subscribe Palinka Komputer dan follow terus Palinka Komputer di TikTok, Instagram ya, Facebook. Semoga semuanya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.